Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan perkenalkan bacaan-bacaan untuk mata kuliah Sejarah Islam Indonesia abad ke-13 sampai dengan abad 17 yang akan diajarkan pada program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung pada semester ini. Mari kita ikuti ulasan singkat dari karya-karya yang akan digunakan itu. Hari ini saya mencari koleksi buku saya dan saya telah menemukan bacaan-bacaan untuk mata kuliah ini. Ini adalah buku-buku yang nantinya akan digunakan pada mata kuliah ini. Alhamdulillah semua sudah ditemukan setidaknya untuk bahan awal di saat kuliah nanti. Kita akan mulai dengan karya pertama. Ini sebuah karya yang sudah sangat lama. Ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Edisi pertama buku ini terbit di akhir abad 19. Ditulis oleh Thomas W. Arnold. Ya. Salah satu gagasan penting dari buku ini adalah bahwa ada perbedaan yang signifikan di dalam dakwah Islam di Asia Tenggara khususnya dan di Eropa. Kalau di Asia Islam dibawa dengan cara yang damai, sementara perluasan Islam ke Eropa, Afrika dan kawasan barat lainnya itu lewat jalan politik dan penaklukan. Kaitannya dengan sejarah Islam Indonesia, menarik dari karya ini adalah bahwa buku ini menguraikan tentang salah satu bagian dalam sejarah Islam, yakni kerajaan-kerajaan awal di Nusantara. Yang menarik, uraiannya mengenai Samudra Pasai, dan dari sini kita bisa memperoleh pengetahuan awal bagaimana kerajaan itu dimulakan dan punya kaitan erat dengan India. Kesamaan itu dapat dilihat pada mazhab yang dianut oleh penduduk di pantai Malabar India dengan penduduk dan sultan di Samudra Pasai, yakni mazhab Syafi'i. Nah, ini tentu satu bacaan yang sangat menarik. Lalu kita akan melihat lagi dalam sumber lokal, kita bisa membaca hikayat Raja-Raja Pasai. Ya. Ini juga menguraikan bagaimana kedatangan Islam di Samudra Pasai yang di dalam hikayat ini dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, dan Islam yang datang di dalam buku dan hikayat ini disebutkan berasal dari Mekah yang dibawa oleh Syekh Ismail atas perintah Syarif Makkah. Dan yang menarik, ini juga punya kemiripan kisah dengan apa yang ditulis oleh Thomas Arnold tadi, bahwa penyiar Islam Syekh Ismail dan kawan-kawannya itu sebelum tiba di Samudra Pasai terlebih dahulu mereka singgah di Makbar atau Malabar di India Selatan. Nah, ini tentu penting untuk kita baca bagaimana hasanah lokal, ya, kronik atau hikayat merekam mengenai peristiwa pengislaman awal di Nusantara, tepatnya di Samudra Pasai. Lalu kita juga bisa melihat karya berikutnya yang ditulis oleh Profesor Hamka. Ya, ini juga penting karena mencoba untuk mengulas bagaimana sejarah Islam, sejarah umat Islam, dan secara khusus ada bagian yang membicarakan mengenai Nusantara, ya. Nah, ini kita bisa melihat dalam buku ini, ya. Pada bab 3, ya, ini diuraikan mengenai bagaimana perkembangan Islam di negeri-negeri Melayu, ya, dan juga ada uraian yang lain. Tadi saya katakan Samudra Pasai ternyata mendapat perhatian penting dalam satu bab. Kemudian Malaka, lalu kemudian Islam di Jawa, kemudian Aceh, Johor, dan Maluku.
tiga karya yang tadi saya sebutkan itu punya kaitan juga dengan Rihlah Ibnu Battuta, pengembara Muslim di abad pertengahan yang pernah singgah di Samudra Pasai. Dan dari berita inilah kita memperoleh informasi bahwa antara Samudra Pasai dengan India punya kesamaan dalam hal mazhab yang dianut oleh penduduk dan sultan, yakni mazhab Syafi'i. Catatan Ibnu Battuta ini sangat penting dan kita bisa mengetahui bagaimana kondisi keislaman yang ada di Samudra Pasai. Dan yang menarik, Ibnu Battuta ini diterima oleh Sultan Malik Az-Zahir yang dia anggap sebagai sultan yang paling senang menerima tamu-tamu, terutama ketika membincangkan soal keislaman. Lalu kita akan melihat lagi buku atau karya berikutnya. Ini ditulis oleh Ernst C. Reclefs ya, Sejarah Indonesia Modern, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press. Yang menarik dari buku ini, Sejarah Indonesia Modern, adalah argumentasi Reclefs mengatakan bahwa masa Islam itu adalah penanda bagi zaman modern di dalam sejarah Indonesia. Nah, buku ini sangat bagus sekali ya, bila ingin dibaca ya. Kita bisa melihat secara langsung. Nah, ini daftar isinya ya. Munculnya zaman modern itu, kata Reclefs, diawali dengan kedatangan agama Islam. Islam memang sangat penting di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Yang menarik juga adalah karya yang ditulis oleh sejarawan Prancis Denis Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya. Buku ini 3 jilid dan khusus judul yang membincangkan mengenai Islam itu ada pada jilid 2 ini ya. Salah satu ide yang menarik dari karya ini adalah bahwa Islam dipandang sebagai salah satu stimulus besar di dalam arus sejarah Jawa dan Indonesia pada umumnya. Kita bisa melihat pada daftar isi buku Lombard ini bagaimana Islam memberi stimulus pada 3 hal. Yang pertama adalah munculnya masyarakat jenis baru. Yang kedua adalah lahirnya konsep pribadi. Dan yang ketiga adalah pemikiran ruang dan waktu linear. Nah, ini penting kita untuk melihat bagaimana Islam memberi stimulus pada sejarah Indonesia. Karya Denis Lombard. Karya sejarawan asing yang sudah tidak lagi asing bagi kita adalah karangan Anthony Reid, Asia Tenggara Kurniaga. Buku ini ada 2 jilid. Namun pada jilid 2 ini ada satu bagian yang membicarakan tentang revolusi agama. Menarik kalau kita membaca buku ini, oleh karena salah satu bab tentang revolusi agama ini sangat penting. Ini kita bisa lihat babnya pada bab 3. Di sini Anthony Reid menjelaskan bagaimana strategi penyebaran agama Islam dan agama Kristen. Apa yang dilakukan oleh para penyiar Islam dan apa yang dilakukan oleh penyiar Kristen. Dan pada akhirnya menurut Anthony Reid, upaya yang dilakukan oleh para penyiar Islam itu jauh lebih mudah, sehingga agama ini kemudian banyak dianut oleh penduduk di Indonesia pada masanya. Lalu kita juga akan membaca karya yang ditulis oleh Bernard Flecke ya, Nusantara Sejarah Indonesia. Nah, ada satu argumentasi menarik dari Flecke dan juga nanti kita akan temukan pada bacaan selanjutnya, kaitannya dengan persaingan antara umat Islam dan Kristen di dalam penyebaran agama masing-masing. Ya, argumentasi tadi sudah sempat diulas oleh Anthony Reid di dalam bukunya. Di buku ini juga Flecke dengan gamblang menjelaskan persaingan antara umat Islam dan Kristen yang tak lepas dari semangat perang salib yang pernah terjadi di Eropa. Nah, ini buku bacaan yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini tentunya. Nah, bagian itu kita bisa lihat pada bab 4 buku ini ya. Judulnya Muslim dan Portugis. Jadi kita akan melihat bagaimana persaingan antara kedua penganut agama itu. Nah, gagasan Flecke sebetulnya juga punya kemiripan dengan apa yang ditulis oleh
Schirke di dalam bukunya Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia jilid 1 dan jilid 2. Ini jilid 2-nya dan sedangkan ini adalah jilid 1-nya. Nah, ada hal yang paling menarik dari karya ini yang nantinya dikembangkan di dalam beberapa studi ya, antara lain juga dirujuk oleh Azumardi Azra dalam beberapa tulisannya. Argumentasi yang saya maksud itu adalah mengenai teori balapan antara Islam dan Kristen yang disebut dengan racing theory, bahwa antara penganjur Islam dan Kristen itu sama-sama berlomba untuk mendapatkan calon umat, maka ia disebut sebagai racing theory. Dalam hal ini semua atau kedua belah pihak melakukan berbagai cara untuk memenangkan kompetisi itu. Perang dan penaklukan, penghancuran, semua dilakukan demi untuk memenangkan kompetisi itu. Kira-kira seperti itulah gambaran dari racing theory itu. Lalu kita juga perlu membaca karangan dari Jacob Cornelis van Leer ya, Perdagangan dan Masyarakat Indonesia. Buku ini telah diterbitkan oleh Ombak Yogyakarta. Ini untuk memahami konteks dinamika pelayaran perdagangan yang memberi jalan bagi penyebaran agama Islam dan juga Kristen tentunya. Lalu kita akan melihat ya karangan lain dari Melling Roelofs. Ini juga penting karena terutama berkaitan dengan kehadiran Portugis di Nusantara. Sekali lagi nuansa persaingan racing theory tadi juga kita bisa rasakan di dalam karya ini yang menggunakan sumber-sumber Portugis. Dan teori balapan yang tadi saya katakan bisa kita uji, bisa kita baca di dalam fakta apa yang dicatat oleh Tom Pires di dalam buku Suma Oriental. Bagaimana formasi, rute, dan jaringan perdagangan itu tercipta antara Islam dan Kristen dengan jelas dinyatakan oleh Tom Pires di dalam buku ini. Lalu kita juga tentu tidak boleh melupakan, mengabaikan buku standar sejarah nasional Indonesia jilid 3 yang diedit oleh Marwati Junaid dan Nugroho Susanto. Ini adalah edisi edisi keempat ya, yang terbit di tahun 1993. Nah, edisi pertamanya ini ya yang masih berwarna merah terbit tahun 1975 di bawah editor utama Sartono Kartodirjo, Marwati Junaid Posponegoro, dan Nugroho Noto Susanto. Kendati komposisi babnya sedikit mengalami perubahan, namun pokok bahasan mengenai sejarah Islam atau masa Islam ini punya porsi khusus ya. Ini kalau kita lihat di edisi yang keempat ini dia ada di dalam satu bab ya. Babnya terutama pada bab 4 dan bab 5 ya. Bab 4 itu adalah perkembangan agama dan budaya Islam, lalu bab ke-5 adalah kota dan corak kehidupannya. Nah, bagian ini nampaknya ditulis oleh Uka Chandra Sasmita. Ini bisa kita buktikan dengan terbitnya buku yang dikarang oleh Uka Chandra Sasmita pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh penerbit Kudus dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia. Ini punya kemiripan yang sangat tinggi dengan bab yang ada di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 3. Saya menduga buku ini ya, bab yang membicarakan tentang Islam itu ditulis oleh Uka Chandra Sasmita sehingga kemudian Uka menulisnya dan menerbitkannya kembali. Bacaan berikutnya adalah karya dari Carol Gersten ya, Mengislamkan Indonesia, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Yang menarik dari buku ini adalah konsepnya tentang Islam jejaring ya. Islam jejaring, bagaimana jejaring itu terbentuk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain maupun para aktor yang memerankan peran penting di dalam pengislaman di Indonesia. Ia menyebutnya jejaring. Karya lain juga penting meskipun kita harus berhati-hati membaca karya ini oleh karena referensi atau rujukan yang digunakan kurang jelas ya, tidak semuanya terungkap
ungkap di sini. Karya Profesor Slamet Mulyana, runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Jadi ada satu argumentasi yang ingin dibangun oleh Slamet Mulyana bahwa perkembangan Islam di Nusantara itu tak lepas dari kondisi yang terjadi, terutama ketika kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan khususnya Hindu di Jawa, Majapahit mengalami kemerosotan sehingga memberi peluang bagi tumbuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam baik di Jawa maupun juga di luar Jawa, termasuk di Sumatera. Untuk kasus Jawa kita akan membaca karangan yang dibuat oleh De Graaf dan Pickelt, ya. Kerajaan Islam pertama di Jawa, tinjauan sejarah politik dan abad 15 dan abad 16. Ya, buku ini sangat bagus sekali ya kalau kita membacanya karena menggunakan sumber-sumber yang mumpuni ya, otoritas keilmuan dan sumbernya cukup bagus ya untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Islam terutama di Jawa. Lalu kita juga bisa melihat satu karya yang lain ya. Ini ditulis oleh Profesor Jajat Burhanuddin, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini sangat bagus. Dari beberapa bacaan yang sudah tadi saya kemukakan, ini sangat mudah untuk dibaca, memandu untuk memahami bagaimana Islam di dalam arus sejarah Indonesia. Gagasan tentang stimulus Islam ya, yang dikemukakan oleh Denis Lombard ya, dengan jelas diterangkan di dalam buku ini. Sekilas kita bisa melihat daftar isinya ya dari buku ini. Ya, ini kita bisa lihat di bagian awal Profesor Jajat ingin menjelaskan mengenai perdagangan dan pembentukan kerajaan, bagaimana munculnya masyarakat baru ya. Ini punya kemiripan dengan gagasan dari Denis Lombard. Lalu bagaimana pemikiran politik yang berorientasi Islam yang berorientasi kerajaan dan seterusnya. Ini sangat bagus sekali dibaca. Lalu kita akan melihat bagaimana perkembangan agama Islam di belahan timur Nusantara, terutama di Maluku Utara dengan menampilkan Kesultanan Ternate. Ini adalah kumpulan tulisan dari makalah seminar tentang Jalur Sutra yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 90-an. Nah, beberapa tulisan di dalam buku ini bisa kita lihat ya, yang relevan dengan topik kuliah kita adalah antara lain ditulis oleh M. Saleh Putuhena, Proses Perluasan Agama Islam di Maluku Utara. Lalu juga karya Uka Chandra Sasmita mengenai struktur masyarakat kota Pelabuhan Ternate. Dan tulisan-tulisan lain pun juga tentu tidak kalah pentingnya untuk memahami Islam di Maluku Utara. Lalu kita akan melihat lagi tentang sejarah Islam di Sulawesi Selatan ya. Karya dari disertasi Profesor Ahmad M. Sewang ini sangat penting ya. Tentu berlandaskan pada sumber-sumber asing dan sumber-sumber lokal. Karena ini sangat bagus sekali untuk kita baca ya. Ini tepat sekali sesuai dengan topik mata kuliah kita untuk melihat kasus Makassar. Dan bacaan lain yang bisa kita gunakan untuk melihat Makassar adalah karya Profesor Matulada ya, menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah yang diterbitkan oleh Ombak Yogyakarta. Dan masih ada juga karya lain tentang Sulawesi Selatan ya, misalnya buku Manusia Bugis karya Christian Pelras. Ini sangat penting untuk kita lihat. Yang menarik dalam kasus Sulawesi Selatan ini adalah soal musuh seleng atau perang pengislaman yang pernah dilakukan oleh kerajaan Goa Taloh. Ini dengan jelas diungkapkan oleh Christian Pelras dan juga Matulada serta Ahmad Sewang di dalam buku-buku ini. Makassar punya kaitan erat dengan Bima, makanya kita juga akan melihat bagaimana pengislaman di Bima, Kesultanan Bima ya. Kalau kita membaca sejarah Islamisasi Goa dari buku Ahmad Sewang misalnya, dua ulama Melayu, Dato' Ri Bandang dan Dato' Ri Tiro, kemudian diutus oleh Sultan Goa untuk mengislamkan Bima. Nah, buku ini merekam tentang proses itu. Nah, yang menarik dari sejarah
Makassar dan Bima ini adalah bagaimana peran orang-orang Melayu dalam proses pengislaman itu, ya, nampak jelas. Dan peran orang Melayu itu tercatat dengan baik di dalam Bosa Ngajikai, catatan kerajaan Bima. Ini sumber lokal dari kerajaan Bima, bagaimana peran orang-orang Melayu di dalam mengislamkan raja-raja Bima dan masyarakatnya. Dari Makassar kita akan pindah ke Jawa untuk melihat salah satu pusat peradaban Islam di Jawa Barat, yakni Banten. Ya, karya dari Klau di Kuilot ini sangat penting sekali, ya, terutama untuk melihat Banten di abad ke-17 ketika tumbuh sebagai pusat perdagangan rempah khususnya lada dan pusat penyebaran agama Islam. Selain karya Guilot ini juga kita bisa membaca disertasi pertama doktor di Leiden, ya, yakni Hussein Jadiningrat. Ini adalah terjemahan dari disertasi berbahasa Belanda. Ini adalah doktor pertama orang Indonesia di Leiden. Judulnya adalah Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten. Ada banyak hal yang bisa kita baca dari karya ini, luar biasa sekali. Bagaimana proses pengislaman Banten dan jaringan yang dibangun oleh Banten serta relasi dan persaingan dengan bangsa Eropa. Lalu kita kembali ke Sumatera, akan membaca karya yang sangat menarik, berkualitas tentunya, yang dikarang oleh Denis Lombard, Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda. Ya, puncak Aceh di sini, ya. Jadi di sini diuraikan bagaimana Aceh mengalami perkembangan, ya, mencoba untuk melanjutkan tradisi atau apa yang pernah dicapai oleh Samudra Pasai. Namun setelah kerajaan terakhir yang saya sebut tadi runtuh, peran-peran itu kemudian dilanjutkan oleh Aceh. Puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda yang berkuasa atau hidup di mulai 1607-1636. Nah, dari karya-karya tadi kita akan melihat satu topik khusus mengenai jaringan ulama. Menarik dari disertasi Profesor Azumardi Azra ini adalah mencoba untuk menguraikan jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Nah, wilayah Nusantara yang disorot antara lain adalah Banten, ya, dengan tokoh-tokoh ulamanya, antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Lalu kemudian Aceh yang tadi juga sudah diuraikan di dalam disertasi Denis Lombard ini, ya, dan juga Makassar, ya. Gagasan utamanya bagaimana jaringan itu terbangun antara Nusantara dan Timur Tengah. Lalu kita juga akan membaca pendekatan arkeologi di dalam menjelaskan sejarah Islam Nusantara ini dari karya Profesor Uka Chandra Sasmita. Buku ini merupakan kumpulan makalah yang pernah dibacakan, dipresentasikan oleh Profesor Uka Chandra Sasmita di dalam berbagai forum dengan tema khusus mengenai arkeologi Islam. Ini sangat memperkaya pengetahuan kita dari perspektif arkeologi tentang sejarah Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-17. Itulah tadi bacaan-bacaan yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan sejarah Islam Indonesia abad ke-13 sampai dengan abad 17 pada program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung. Kita akan bertemu pada kuliah-kuliah di semester ini dengan bacaan-bacaan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.